Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi, Miss. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah baik. Ya, baik Bu Novi. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi terkait kegiatan supervisi akademik yang akan Bu Novi laksanakan besok. Iya, kalau gitu bisa kita mulai? Bisa. Baik, kalau gitu. Pertanyaan pertama saya yaitu terkait tujuan pembelajaran Bu Novi nih. Untuk besok di kelas, apa Bu tujuan pembelajarannya? Melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat menemukan konsep dilatasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilatasi dengan benar. Oke. Lalu area pengembangan apa yang akan Bu Novi capai melalui tujuan pembelajaran tersebut? Untuk ranah pengetahuannya, yaitu menemukan konsep dilatasi itu sendiri. Baik. Nantinya melalui praktek ya, melalui diskusi kelompok. Okay. Nah, untuk ranah keterampilannya, pada akhirnya saya menginginkan peserta didik itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan dilatasi. Lalu untuk sikap, saya ingin mereka belajar bekerja sama, itu disiplin, dan itu untuk sikap sosialnya. Kalau untuk sikap spiritualnya, mungkin nanti yang masuk ke ranah penilaian saya juga itu sikap santun. Oke, gitu. Baik. Lalu strategi atau metode pembelajaran apa yang sudah Bu Novi persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Kalau untuk diawali dengan model pembelajaran saya gunakan yaitu problem based learning, yang itu nanti akan tertuang pada LKPD yang sudah saya siapkan. Baik. Kemudian strateginya saya menggunakan diskusi kelompok dan juga mungkin sedikit permainan ya. Jadi supaya anak-anak itu tidak terlalu tegang gitu. Jadi ada permainannya ya? ada permainannya. Dan mungkin akan terintegrasi dengan mata pelajaran lain juga. Gitu, bagus sekali ya. Dan juga saya sih merencanakannya memanfaatkan IT ya. Ya baik. Nah, lalu sekarang apa saja peralatan atau media apa saja yang sudah Bu Novi persiapkan untuk strategi pembelajaran tersebut? Yang pastinya media pembelajarannya itu yang pertama PowerPoint, ada materi di dalam PowerPoint yang sudah saya siapkan. Kemudian pastinya perangkat pembelajarannya seperti laptop, terus proyektor juga sudah saya cek, insya Allah siap digunakan. Gitu. Dan LKPD untuk anak-anak yang sudah saya rancang berdiferensiasi ya kontennya, jadi nanti isi LKPD-nya juga permasalahannya berbeda-beda. Gitu. Lalu saya juga menyiapkan ice breaking supaya besok anak-anak tidak terlalu tegang dan bisa fokus ya dari awal gitu. Ya itu saja. Dan mungkin yang lainnya seperti pembelajaran seperti biasanya ya, semua yang ada di RPP saya insya Allah sudah saya siapkan. Masya Allah, luar biasa ya rencananya Bu Novi. Kalau begitu saya sudah tidak sabar nih untuk melihat pembelajaran Bu Novi di kelas dan supervisi akademik kita besok. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu Novi. Iya, semoga ya Miss ya. Ya. Baik, kalau begitu cukup sekian Bu Novi untuk percakapan praobservasi kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Novi. Sama-sama Miss. Baik. Selamat pagi. Pagi.
Bu Novi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, iya. Bagaimana perasaan Bu Novi hari ini? Bahagia. Bahagia, alhamdulillah. Bahagia terus ya Bu ya. Nah Bu Novi, sekarang saya akan berbicara terkait pembelajaran yang sudah Bu Novi lakukan kemarin pasca observasi kita yang sudah Ibu lakukan gitu ya. Nah pertama-tama saya ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana menurut Bu Novi pembelajaran yang sudah kemarin dilaksanakan? Menurut saya pembelajaran yang kemarin telah saya lakukan pastinya masih terdapat beberapa kekurangan, terutama mungkin saya merasa pada saat penutup ya, pada saat penutup itu mungkin ada beberapa langkah-langkah pembelajaran yang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena memang keterbatasan waktu juga. Jadi ketika bel berbunyi, mau tidak mau kan pembelajaran harus ditutup, terus jadi ada beberapa hal yang mungkin kurang sesuai dengan apa yang direncanakan gitu. Dan pada saat bagian anak-anak presentasi juga saya tadinya menginginkan minimal ada 2 kelompok yang presentasi, tapi ternyata terbatas oleh waktu. Kemarin hanya 1 kelompok yang berhasil menyelesaikan LKPD-nya dan bisa presentasi. Seperti itu ya Bu ya. Nah kalau tadi Bu Novi terkait ada yang tidak sesuai dengan yang direncanakan gitu ya, bisa diperjelas lagi detailnya Bu, bagian mana yang tidak sesuai dengan rencana Bu Novi? Pada saat di kegiatan inti ya, itu pada saat saya menginginkan anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah itu targetnya kurang tercapai gitu. Target ini ya, maksudnya saya ingin supaya terlihat ada pembeda, karena kemarin itu anak-anak pada saat pembuatan media untuk presentasinya kan ada yang menggunakan Canva, ada yang menggunakan karton. Nah tapi karena yang tampil hanya 1, jadi tidak bisa ditampilkan gitu perbedaan produk yang mereka hasilkan gitu. Itu yang satu di kegiatan inti, itu yang kurang sesuai. Lalu di bagian penutup agak tertukar aja sih, kayak misalnya seharusnya saya menyimpulkan dulu gitu, tapi kemarin kesimpulannya itu jadinya agak di akhir karena melihat waktunya tinggal sedikit, sayanya seperti sedikit jadi terburu-buru. Oh iya, jadi kurang sesuai dengan yang direncanakan karena waktu gitu ya, Bu Novi ya. Oke. Lalu nih, kalau menurut Ibu apa saja hal-hal yang sudah baik yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Mungkin menurut saya yang baik yang sudah saya lakukan, walaupun dengan kendala tersebut saya masih bisa mengatasi dengan mengganti semua media walaupun tidak sesuai yang direncanakan di awal gitu. Lalu sudah ada sudah mengakomodir beberapa gaya belajar anak-anak juga, karena di kegiatan inti pada saat mereka menemukan konsep itu mereka bebas mencari informasi melalui berbagai media, dan itu disesuaikan kan gaya belajar mereka. Jadi contohnya kemarin tuh ada yang anak-anak gaya belajarnya kinestetik, nah mereka tuh melakukan praktek. Kebetulan di kelas yang kemarin saya ajar itu hanya ada kinestetik dan audiovisual. Nah yang audiovisual kemarin saya fasilitasinya akhirnya dengan mereka bisa menonton YouTube, dan untuk yang visual saya sediakan beberapa gambar. Ya, menurut saya itu termasuk praktik baik yang saya lakukan pada saat pembelajaran gitu. Dan pada saat pengerjaan LKPD pun, LKPD-nya itu saya buat berbeda-beda untuk tiap kelompok gitu. Jadi saya tidak membuat satu LKPD yang harus diselesaikan oleh semua kelompok, tapi permasalahan dalam tiap LKPD kemarin kan kebetulan ada 6 kelompok ya. Nah itu ada 6 permasalahan yang harus diselesaikan, ya berbeda-beda.
Luar biasa, berarti memang berarti Bu Novi sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi ya untuk praktik baik dalam proses pembelajarannya ya. Iya. Iya. Insya Allah sudah. Saya merasa sih, insya Allah sudah. Iya, oke. Nah, selanjutnya, kalau tujuan pembelajaran ini menurut Bu Novi, apakah sudah tercapai atau belum? Kalau untuk tujuan pembelajaran, menurut saya sudah tercapai. Karena kan tujuan pembelajarannya itu adalah menemukan konsep dari dilatasi. Kebetulan kemarin materinya adalah transformasi bagian dilatasi. Jadi menemukan konsep dilatasi, kemarin anak-anak itu mencari informasi dengan mungkin metodenya saya gunakan penemuan terbimbing ya. Mereka menemukan konsepnya sendiri, lalu selain itu melalui diskusi kelompok juga, dan itu tercapai karena tujuan pembelajaran memang melalui diskusi kelompok. Mereka tuh menemukan konsep dari dilatasi, lalu kemudian mereka bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dilatasi. Nah, itu juga sudah tercapai ketika mereka menyelesaikan LKPD-nya. Gitu. Kemarin LKPD-nya itu saya modifikasi dengan supaya anak-anak lebih senang ya. Jadi nggak terlalu tegang belajar matematik. Itu pun saya modifikasi dengan saya membuat LKPD yang jawabannya itu merupakan ini loh, lagu daerah gitu. Jadi not lagu daerah. Mereka tuh cari jawaban. Nah, jawabannya itu bisa mereka mainkan dengan pianikanya kemarin. Lalu setelah dimainkan maka mereka akan tahu, oh ini ternyata not lagu apa. Nah, setelah itu mereka bisa nyanyikan bersama-sama di depan kelas. Gitu. Ya, bagian itu kemarin menarik sekali ya Bu Novi ya. Anak-anak sepertinya senang bagian itu karena pada saat di akhir pun saat refleksi ada yang memberikan masukan juga, pembelajarannya lebih baik seperti itu terus gitu. Bahkan kalau bisa menggunakan alat musik lain selain pianika. Dan intinya jadi tujuan pembelajarannya alhamdulillah tercapai. Iya, tercapai. Alhamdulillah. Oke. Nah, lalu walaupun anak-anak suka gitu ya dengan pembelajaran yang Bu Novi lakukan kemarin, tapi Bu Novi melihat tidak ada kendala yang dialami oleh siswa kemarin selama proses pembelajaran? Ada, tentunya ada, terutama pada saat penyelesaian LKPD. Mereka sudah menemukan konsep dilatasinya di awal, tapi pada saat menyelesaikan masalahnya, pada saat pengerjaan LKPD itu ada beberapa siswa yang masih merasa kesulitan, gitu. Mungkin apa ya yang bisa saya evaluasi sebenarnya, LKPD-nya itu yang perlu nanti saya perbaiki lagi gitu. Perlu buat mungkin lebih terstruktur instruksinya supaya anak-anak lebih paham lagi gitu, karena kemarin memang ada beberapa bagian yang mereka bingung gitu. Tapi pada akhirnya saya bantu juga sih pada saat saya berkeliling untuk membimbing mereka dalam kelompok kecil. Oh gitu ya. Jadi solusi dari kendala yang Ibu lakukan adalah membimbing mereka dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya? Iya, betul. Iya, oke. Nah, lalu nih terakhir rencana tindak lanjut Ibu untuk pembelajaran berikutnya seperti apa? Untuk rencana tindak lanjut, pastinya yang pertama yang tadi sudah saya sebutkan terkait LKPD saya, mungkin harus dibuat lebih terstruktur lagi ya untuk langkah-langkah penyelesaian masalahnya, lebih diperjelas supaya anak-anak tidak mengalami kesulitan gitu. Terus yang kedua, pastinya karena kendala saya kemarin itu di media, di perangkat saya yang karena rusak, ya mungkin untuk pembelajaran berikutnya saya akan lebih menggunakan IT. Jadi mudah-mudahan nanti kalau laptop saya sudah benar, ya saya bisa menggunakannya lagi gitu untuk pembelajaran. Kemudian berdasarkan refleksi anak-anak, anak-anak itu suka ternyata dengan pembelajaran yang tidak terlalu tegang gitu belajar terus. Jadi ya diselingi ice breaking, terus menggunakan media-media seperti kemarin itu contohnya pianika. Jadi bisa dihubungkan ke pembelajaran lain. Seperti kemarin kan selain belajar matematik, mereka juga sekalian mengenal lagu-lagu daerah gitu ya, melestarikan budaya kita juga. Nah, anak-anak lebih suka yang seperti itu. Jadi mungkin itu juga akan menjadi salah satu rencana tindak lanjut saya untuk membuat
pembelajaran yang lebih lebih membuat anak-anak aktif dan mungkin tidak melulu tentang matematika. Iya, wah luar biasa sekali rencana tindak lanjutnya ya Bu Novi ya. Saya harap semoga Bu Novi bisa segera mewujudkan rencana tersebut gitu, dan saya juga nanti tidak sabar untuk melihat proses pembelajaran Bu Novi berikutnya di kelas. Ya, iya. Insya Allah. Nah, saya rasa cukup untuk percakapan kita kali ini, Bu Novi. Semoga apa yang telah kita bicarakan tadi dapat segera terwujud, gitu ya. Dan kemudian nanti di pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Amin. Insya Allah, mohon bimbingannya. Baik, Bu Novi. Kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya, Bu Novi. Ya, sama-sama. Iya. Oke, Bu Ina, tadi saya sudah memperhatikan ya jalannya pasca observasi yang Bu Ina lakukan dengan Ibu Novi. Baik, Oke, sekarang saya ingin tanya nih Bu Ina, apa yang Bu Ina rasakan setelah melakukan coaching akademik, mulai dari tahapan pra-observasi, observasi, sampai tadi hari ini ya, ke pasca observasi. Bagaimana? Perasaan saya sebenarnya sangat antusias ya Bu ya, gitu, karena akhirnya saya bisa mengimplementasikan ilmu yang telah saya peroleh dari materi guru penggerak, khususnya tentang coaching ini. Kemudian selama kegiatan coaching dari awal pra supervisi, kemudian dari dari kegiatan supervisinya, mengobservasi, dan setelah pasca observasi, yang saya rasakan cukup menarik adalah ketika saya dapat menjadi tim gitu ya, atau teman kolaborasi bagi teman saya lainnya atau rekan sejawat lainnya dalam mencari solusi mereka dalam pembelajaran gitu, tentunya dengan menggunakan tadi pertanyaan-pertanyaan berbobot dan alur tirta seperti itu Bu. Oke, poinnya adalah Bu Ina itu merasa antusias ya, antusias sekali. Benar sekali. Oke, lanjut nih Bu Ina, pertanyaan berikutnya adalah setelah proses yang tadi menurut saya agak panjang ya, apakah melelahkan? Tidak melelahkan, karena ya akhirnya saya bisa menggali apa yang dirasakan oleh coach saya tentang proses pembelajaran yang telah ia lakukan gitu. Jadi memang ia bisa mengungkapkan gitu ya perasaan-perasaannya dan juga pengalamannya, hasil refleksinya dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Seperti itu. Nah, setelah sekian tahapan yang dilakukan oleh Bu Ina dan juga rekan Bu Ina ya, bagaimana Bu Ina menilai diri sendiri nih terkait dengan performa yang sudah Bu Ina lakukan? Saya cukup puas menjadi coach bagi rekan saya gitu ya. Cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambah kompetensi saya sebagai coach, yaitu bisa menambahkan atau mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya, untuk menggali perasaan dan juga pengalaman dari coach saya gitu. Dan kalau misalnya kompetensi yang lainnya, insya Allah saya sudah terapkan dengan baik, yaitu mendengarkan secara aktif coach saya. Seperti itu. Jadi hanya perlu menambahkan lagi ya pertanyaan yang lebih menggali secara dalam. Betul. Oke, ini the last question ini Bu Ina nih. Kedepannya nih, apa yang akan dilakukan Bu Ina setelah berpraktik untuk meng-coaching temannya, kemudian melalui tahapan-tahapan yang tadi disebutkan ya, itu langkah-langkahnya ke depan apa yang akan dilakukan oleh Bu Ina? Langkah ke depannya mungkin saya juga akan sosialisasi kepada rekan-rekan guru lainnya terkait dengan alur tirta ini dalam proses supervisi gitu ya, agar mereka juga mengetahui apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan nih ketika melakukan coaching kepada rekan sejawat gitu. Karena kemampuan atau kompetensi inti dalam coach ini sebenarnya bisa dipelajari oleh siapapun gitu ya, dan untuk mencari solusi bersama seperti itu Bu. Oke, jadi nanti poinnya adalah berbagi ilmu ya. Iya, berbagi ilmu. Iya. Jadi memang sejauh ini saya mendampingi Bu Ina, memang tidak hanya Bu Ina sendiri yang belajar, juga tapi saya sendiri pribadi juga belajar. Kita dalam program guru penggerak ini memang harus belajar, kemudian bergerak. Setelah itu nanti kita menggerakkan komunitas di sekitar kita. Ya.
Demikian Bu Ina yang bisa saya berikan ya untuk umpan balik pada hari ini. Sukses ke depannya, mari kita sama-sama terus belajar. Terima kasih Bu Ina. Baik, terima kasih banyak Bu Murianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.